Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil program yang kami buat, yaitu inventarisasi barang. Pertama-tama, saya perkenalkan terlebih dahulu diri saya dan teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Ade Putri Bustan, ada Andi Sri Rahayu Putri Rashid, dan Anisha Eka Pratiwi. Baik, untuk mempersingkat waktu, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, adapun kode pertama yaitu kita masukkan import Squalid tree, yang dimana kode ini digunakan untuk berinteraksi dengan database Squalid, namun dalam kode ini modul ini tidak digunakan. Kedua, adapun metode yang dimasukkan yaitu class node, yaitu di mana mendefinisikan kelas node yang mempresentasikan simpul dalam linked list. Setiap simpul memiliki atribut data yang menyimpan nilai data dan atribut next yang menunjuk ke simpul selanjutnya. Selanjutnya ada kelas linked list, yang dimana mendefinisikan kelas linked list yang mempresentasikan linked list itu sendiri. Setiap linked list memiliki atribut hit yang menunjuk ke simpul pertama dalam linked list. Berikutnya ada metode init, digunakan untuk menginisialisasi linked list dengan hit yang kosong. Next. Baik, kode selanjutnya di sini ada fungsi def dengan metode add_item dengan parameter self dan parameter data, yang dimana metode ini digunakan untuk menambahkan item ke dalam linked list. Untuk menambahkan item ke dalam linked list, metode ini menerima parameter data yang akan menjadi nilai data dari simpul baru. Metode ini akan mencari simpul terakhir dalam linked list dan menambahkan simpul baru setelah simpul terakhir. Next. Nah, selanjutnya ada fungsi def dengan metode display_item dengan parameter self, yang dimana metode ini digunakan untuk menampilkan seluruh item dalam linked list. Metode ini akan mengiterasi melalui linked list dan mencetak nilai data dari setiap simpul. Selanjutnya ada fungsi def, ya, dengan metode sort_by_ nama dengan parameter self, yang dimana metode ini digunakan untuk mengurutkan linked list berdasarkan nama barang. Metode ini menggunakan algoritma bubble sort untuk mengurutkan item dalam linked list secara menaik berdasarkan nama barang. Selanjutnya, dengan fungsi def menggunakan metode sort_by_harga dengan parameter self, yang dimana metode ini digunakan untuk mengurutkan linked list berdasarkan harga barang. Metode ini juga menggunakan algoritma bubble sort untuk mengurutkan item dalam linked list secara menaik berdasarkan harga barang. Selanjutnya ada fungsi def dengan metode sort_by_tanggal_kadaluarsa dengan parameter self, yang dimana metode ini digunakan untuk mengurutkan linked list berdasarkan tanggal kadaluarsa barang. Metode ini juga menggunakan algoritma bubble sort untuk mengurutkan item dalam linked list secara menaik berdasarkan tanggal kadaluarsa barang. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Andi Sri Rahayu Putri Rashid. Kepada Sri, saya persilahkan. Oke. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu membuat koneksi ke database. Yang pertama, modul Squalid untuk membuat koneksi ke database.
Kemudian pada gambar di atas, baris tersebut membuat koneksi ke database Squelette dengan menggunakan fungsi connect dari modul Squelette. Database yang digunakan disebut inventaris DB. Jika file database tidak ada, maka Squelette akan membuat file baru dengan nama tersebut. Selanjutnya, inventaris DB adalah nama file database Squelette yang akan digunakan atau dibuat. Anda dapat mengganti nama file sesuai kebutuhan. Kemudian, fungsi connect yaitu mengembalikan objek koneksi yang mewakili koneksi ke database. Next. Selanjutnya, kolom username, yaitu tipe data dalam kolom ini adalah text not null, menandakan bahwa kolom ini harus diisi atau tidak boleh dikosongkan. Dan kolom paspor, tipe data pada kolom ini adalah text not null, menandakan bahwa kolom ini harus diisi atau tidak boleh dikosongkan. Dan perintah SQL akan dijalankan menggunakan C yang telah dibuat sebelumnya. Kode ini akan membuat tabel user dalam database jika inventaris DB. Next. Selanjutnya, membuat tabel untuk menyimpan informasi barang. Pada kode di atas, menggunakan perintah SQL untuk membuat tabel barang dalam database Squelette. Namun, terdapat duplikasi perintah create table if not exit barang dalam kode yang diberikan. Tetapi, kali ini hanya akan dijelaskan perintah pembuatan tabel barang yang pertama. Tersebut belum ada, tetapi jika tabel sudah ada, maka perintah tidak akan membuat tabel baru. Kemudian, perintah SQL ini digunakan untuk membuat tabel barang dengan 6 kolom, yaitu ID, kode barang, nama barang, jumlah, harga, dan tanggal kadaluarsa. Kolom ID, yaitu tipe data dalam kolom adalah integer. Primary key auto increment menandakan bahwa kolom ini adalah primary key atau kunci utama table. Nilai dalam kolom ID akan secara otomatis digenerate oleh Squelette dengan penambahan otomatis atau auto increment. Selanjutnya, kolom kode barang. Tipe data dalam kolom adalah text not null, menandakan bahwa kolom ini harus diisi atau tidak boleh dikosongkan. Next. Kemudian kolom nama barang, yaitu tipe data dalam kolom ini adalah text not null, menandakan bahwa kolom ini harus diisi atau tidak boleh dikosongkan. Dan kolom jumlah, yaitu tipe data dalam kolom ini adalah integer not null, menandakan bahwa kolom ini harus diisi atau tidak boleh dikosongkan. Selanjutnya, kolom harga, tipe data dalam kolom adalah integer not null, menandakan bahwa kolom ini harus diisi atau tidak boleh dikosongkan. Dan kolom tanggal kadaluarsa, yaitu tipe data dalam kolom ini adalah text. Kolom ini dapat memiliki nilai nol atau boleh dikosongkan. Dan perintah SQL akan dijalankan menggunakan C yang telah dibuat sebelumnya. Kode ini akan membuat tabel barang dalam database jika inventaris DB. Next. Selanjutnya, fungsi untuk login. Kode di atas yaitu sebuah fungsi bernama login yang digunakan untuk melakukan proses login. Fungsi login meminta pengguna untuk memasukkan username dan password melalui input dari keyboard. Dan perintah SQL select digunakan untuk memeriksa apakah terdapat baris dalam tabel atau user yang memiliki username dan password yang sesuai dengan input yang diberikan oleh pengguna. Parameter dalam kurung username password disertakan sebagai nilai yang akan menggantikan tanda tanya pada pernyataan SQL. Metode fetch_on digunakan untuk mengambil satu baris hasil dari query. Next. Selanjutnya, jika variabel user memiliki nilai dalam kurung baris ditemukan, maka login berhasil dan pesan login berhasil akan dicetak. Fungsi akan mengembalikan true untuk menunjukkan bahwa login berhasil.
Jika variabel user tidak memiliki nilai atau baris tidak ditemukan, maka login gagal dan pesan login gagal akan dicetak. Fungsi akan mengembalikan false untuk menunjukkan bahwa login gagal. Dalam implementasi ini, fungsi login menggunakan objek kursor C yang telah dibuat sebelumnya. Perintah SQL select dieksekusi menggunakan kursor tersebut untuk melakukan query pada user dalam database. Next. Selanjutnya, fungsi untuk menambahkan user baru. Pada kode di atas, sebuah fungsi bernama tambah user yang digunakan untuk menambahkan user baru ke dalam tabel user. Fungsi tambah user meminta pengguna untuk memasukkan username dan password baru melalui input dari keyboard. Dan perintah SQL insert into digunakan untuk menyisipkan data baru ke dalam tabel user. Parameter username password disertakan sebagai nilai yang akan menggantikan tanda tanya. Pada pernyataan SQL, metode execute digunakan untuk menjalankan perintah SQL. Next. Dan setelah menjalankan perintah SQL untuk menyisipkan data baru, perlu dilakukan commit atau concommit agar perubahan tersebut diterapkan secara permanen pada database. Dan setelah data user baru berhasil ditambahkan ke dalam tabel, pesan user baru telah ditambahkan akan dicetak sebagai umpan balik kepada pengguna. Dan dalam implementasi ini, fungsi tambah user menggunakan objek kursor C dan objek koneksi con yang telah dibuat sebelumnya. Perintah SQL insert into dieksekusi menggunakan kursor tersebut untuk memasukkan data baru ke dalam tabel user dalam database. Next. Selanjutnya yaitu fungsi untuk menambahkan barang. Pada kode di atas, sebuah fungsi bernama tambah barang yang digunakan untuk menambahkan barang baru ke dalam tabel barang. Dan fungsi tambah barang meminta pengguna untuk memasukkan informasi barang baru melalui input dari keyboard. Pengguna diminta untuk memasukkan kode barang, nama barang, jumlah barang, harga barang, dan tanggal kadaluarsa. Dan perintah SQL insert into digunakan untuk menyisipkan data baru ke dalam tabel barang, parameter kode barang, nama barang, jumlah, harga, tanggal kadaluarsa disertakan sebagai nilai yang akan menggantikan tanda tanya. Pada pernyataan SQL, metode execute digunakan untuk menjalankan perintah SQL. Next. Setelah menjalankan perintah SQL untuk menyisipkan data baru, perlu dilakukan commit atau concommit agar perubahan tersebut diterapkan secara permanen pada database. Kemudian, setelah data barang baru berhasil ditambahkan ke dalam tabel, pesan barang telah ditambahkan akan dicetak sebagai umpan balik kepada pengguna. Dan kali ini, fungsi tambah barang menggunakan objek kursor C dan objek koneksi con yang telah dibuat sebelumnya. Perintah SQL insert into dieksekusi menggunakan kursor tersebut untuk memasukkan data barang baru ke dalam tabel barang dalam database. Next. Selanjutnya, kurangi jumlah barang. Pada fungsi di atas bernama kurangi jumlah barang yang digunakan untuk mengurangi jumlah barang dalam tabel barang berdasarkan kode barang yang diberikan. Kemudian, fungsi kurangi jumlah barang meminta pengguna untuk memasukkan kode barang yang akan dikurangi jumlahnya dan jumlah yang akan dikurangi melalui input dari keyboard. Setelah itu, perintah SQL select digunakan untuk mengambil data barang dari tabel barang berdasarkan kode barang yang diberikan. Parameter dalam kurung kode barang disertakan sebagai nilai yang akan menggantikan tanda tanya pada pernyataan SQL. Metode fetch digunakan untuk mengambil satu baris hasil dari query. Next. Dan jika data barang dengan kode yang diberikan ditemukan dalam tabel,
maka dilakukan pengecekan apakah stok awal barang cukup untuk dikurangi sesuai jumlah yang diminta. Jika stok awal cukup, dilakukan perhitungan stok baru. Dalam kurung, stok baru sama dengan stok awal kurang jumlah kurang. Dan dilakukan pembaruan data barang menggunakan perintah SQL update. Setelah pembaruan data, perlu dilakukan commit atau concommit agar perubahan tersebut diterapkan secara permanen pada database. Pesan jumlah barang dengan kode barang berhasil dikurangi akan dicetak sebagai umpan balik kepada pengguna. Dan jika barang dengan kode yang diberikan tidak ditemukan, maka pesan barang tidak ditemukan akan dicetak. Dalam implementasi ini, fungsi kurangi jumlah barang menggunakan objek kursor C dan objek koneksi con yang telah dibuat sebelumnya. Perintah SQL select dan update dieksekusi menggunakan kursor tersebut untuk mengambil data barang dan memperbarui jumlah barang dalam tabel atau barang dalam database. Next. Kemudian, fungsi untuk mengganti harga barang. Pada kode di atas, fungsi ganti harga barang yang digunakan untuk mengganti harga barang dalam tabel barang berdasarkan kode barang yang diberikan. Dan fungsi ganti harga barang meminta pengguna untuk memasukkan kode barang yang akan diganti harganya dan harga baru melalui input dari keyboard. Setelah itu, perintah SQL select digunakan untuk mengambil data barang dari tabel barang berdasarkan kode barang yang diberikan. Parameter dalam kurung kode barang disertakan sebagai nilai yang akan menggantikan tanda tanya pada pernyataan SQL. Metode fetchFound digunakan untuk mengambil satu baris hasil dari query. Next. Dan jika data barang dengan kode yang diberikan ditemukan dalam tabel, maka dilakukan pembaruan harga barang menggunakan perintah SQL update. Setelah pembaruan data, perlu dilakukan commit atau concommit agar perubahan tersebut diterapkan secara permanen pada database. Pesan harga barang dan dengan kode dalam kurung kode barang berhasil diganti akan dicetak sebagai umpan balik kepada pengguna. Dan jika barang dengan kode yang diberikan tidak ditemukan, maka pesan barang tidak ditemukan akan dicetak. Dan dalam implementasi ini, fungsi ganti harga barang menggunakan objek kursor C dan objek koneksi con yang telah dibuat sebelumnya. Perintah SQL select dan update dieksekusi menggunakan kursor tersebut untuk mengambil data barang dan memperbarui harga barang dalam tabel barang dan dalam database. Next. Kemudian fungsi untuk menghapus barang. Pada kode di atas, sebuah fungsi bernama hapus barang yang digunakan untuk menghapus data barang dalam tabel barang berdasarkan kode barang yang diberikan. Fungsi hapus barang meminta pengguna untuk memasukkan kode barang yang akan dihapus melalui input dari keyboard. Dan perintah SQL select digunakan untuk mengambil data barang dari tabel barang berdasarkan kode barang yang diberikan. Parameter dalam kurung kode barang disertakan sebagai nilai yang akan menggantikan tanda tanya pada pernyataan SQL. Metode fetchFound digunakan untuk mengambil satu baris hasil dari query. Next. Dan jika data barang dengan kode yang diberikan ditemukan dalam tabel, maka dilakukan penghapusan data barang menggunakan perintah SQL delete. Setelah penghapusan data, perlu dilakukan commit atau concommit agar perubahan tersebut diterapkan secara permanen pada database. Pesan barang dengan kode barang telah dihapus akan dicetak sebagai umpan balik kepada pengguna. Dan jika barang dengan kode yang diberikan tidak ditemukan, maka pesan barang tidak ditemukan akan dicetak. Dan dalam implementasi ini, fungsi hapus barang menggunakan objek kursor C dan objek koneksi con yang telah dibuat sebelumnya. Perintah SQL select dan delete dieksekusi menggunakan kursor tersebut untuk mengambil data barang dan menghapus data barang dalam tabel barang dalam database. Next. Selanjutnya, fungsi untuk menampilkan inventaris. Kode di samping adalah sebuah fungsi bernama tampilkan inventaris yang digunakan untuk menampilkan inventaris barang. Fungsi tampilan inventaris melakukan query SQL untuk mengambil semua data dari tabel barang
menggunakan perintah SQL select from barang. Hasil query tersebut disimpan dalam variabel inventaris dengan bantuan metode fetch yang mengambil semua baris hasil query. Dan objek linked list dibuat dan disimpan dalam variabel linked list. Kemudian setiap item dalam inventaris ditambahkan ke dalam linked list menggunakan metode add item. Add item di mana item adalah baris data dari tabel barang. Pada bagian ini, pesan teks yang menampilkan opsi pengurutan inventaris dicetak ke layar. Dan pengguna diminta untuk memilih opsi dengan memasukkan angka melalui input. Next. Setelah itu, berdasarkan pilihan yang dimasukkan pengguna, metode pengurutan sort by nama, sort by harga, atau sort by tanggal kadaluarsa dipanggil pada objek linked list untuk mengurutkan inventaris sesuai dengan pilihan yang dipilih. Dan setelah pengurutan dilakukan, metode display item pada objek linked list dipanggil untuk menampilkan inventaris yang telah diurutkan. Kemudian, dalam implementasi ini, fungsi tampilkan inventaris menggunakan objek kursor C yang telah dibuat sebelumnya. Perintah SQL select dieksekusi menggunakan kursor tersebut untuk mengambil data inventaris dari tabel barang dalam database. Next. Kemudian, fungsi utama program. Bisa dilihat pada kode di samping. Sebuah fungsi utama bernama main yang merupakan inti dari program sistem inventaris. Fungsi main dimulai dengan mencetak judul program yaitu sistem inventaris ke layar. Dan variabel login digunakan untuk melacak status login pengguna. Program akan terus meminta input pengguna hingga pengguna berhasil melakukan login. Dalam log while, pesan teks yang menampilkan menu login dicetak ke layar dan pengguna diminta untuk memilih opsi dengan memasukkan angka melalui input. Opsi yang dipilih disimpan dalam variabel pilihan login. Variabel login digunakan untuk melacak status login pengguna. Program akan terus meminta input pengguna hingga pengguna berhasil melakukan login. Dalam log while, pesan teks yang menampilkan menu login dicetak ke layar dan pengguna diminta untuk memilih opsi dengan memasukkan angka melalui input. Opsi yang dipilih disimpan dalam variabel pilihan login. Berdasarkan pilihan yang dimasukkan pengguna, fungsi login dipanggil jika pilihan adalah 1, seperti pada gambar di samping. Kemudian, fungsi tambah user dipanggil jika pilihan adalah 2, dan program selesai dan keluar jika pilihan adalah 3. Jika pilihan tidak valid, pesan pilihan tidak valid dicetak ke layar. Dan dalam implementasi ini, fungsi main berfungsi sebagai pengendali utama yang menjalankan program inventaris. Dalam log while, pengguna akan diberi opsi untuk login, membuat user baru, atau keluar dari program. Setelah berhasil login, pengguna dapat mengakses fungsi-fungsi lain dalam program inventaris. Dan setelah pengguna berhasil login, program akan memasuki log while yang berjalan selama kondisi true. Di dalam log ini, menu utama dari sistem next. Inventaris akan ditampilkan ke pengguna. Pengguna diminta untuk memilih opsi dengan memasukkan angka melalui input yang dipilih melalui input. Opsi yang dipilih disimpan dalam variabel pilihan menu. Setelah itu, berdasarkan pilihan yang dimasukkan pengguna, fungsi yang sesuai akan dipanggil. Jika pilihan adalah 1, yaitu fungsi tambah barang, akan dipanggil jika pilihan akan dipanggil. Jika pilihan adalah 2, fungsi kurangi jumlah, fungsi ganti harga barang akan dipanggil. Jika pilihan adalah 4, yaitu fungsi hapus barang, akan dipanggil. Dan jika pilihan adalah 5, fungsi tampilkan inventaris akan dipanggil untuk menampilkan inventaris barang. Jika pilihan adalah 6, program akan mencetak logout berhasil dan keluar dari log while. Dan kode ini menutup koneksi ke database SQLite setelah pengguna logout dari program. Kemudian fungsi main akan dijalankan jika script ini dijalankan sebagai program utama atau bukan sebagai modul. Hal ini memastikan bahwa fungsi main akan dijalankan saat script ini dieksekusi secara langsung. Next. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan.
Kemudian saya lanjutkan kepada teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan output dari input program yang telah dijelaskan teman saya tadi. Tampilan awal sistem inventaris setelah di-run, output pertama mempunyai 3 menu login, yaitu login untuk user yang sudah memiliki akun, buat user untuk user yang belum memiliki akun, dan yang ketiga, keluar. User diminta untuk membuat akun baru agar dapat login dan menggunakan sistem inventaris dengan memilih menu 2, yaitu buat user baru dengan memasukkan username baru dan password baru. Setelah memiliki akun, user dapat login menggunakan akun yang sudah didaftarkan sebelumnya dengan memilih menu 1. Setelah berhasil login, maka masuk pada bagian menu utama inventarisasi barang, yaitu tambah barang, kurangi jumlah barang, ganti harga barang, hapus barang, tampilkan inventaris, dan logout. User memilih menu 1, yaitu tambah barang, yang dimana user diminta memasukkan kode barang, nama barang, jumlah barang, harga barang, dan tanggal kadaluarsa barang, seperti 5 barang yang telah ditambahkan pada gambar berikut ini. Contohnya, pada kode barang 001, nama barang kecap ABC, jumlah barang 12, harga barang 7.000, tanggal kadaluarsa 2024, bulan 1, tanggal 5, dan 4 gambar lainnya. Kemudian, user memilih menu 2, yaitu kurangi jumlah barang, di mana user diminta memasukkan kode barang yang akan dikurangi jumlahnya dan memasukkan berapa jumlah barang yang akan dikurangi. Seperti contoh berikut ini, user memasukkan kode barang yang akan dikurangi jumlahnya itu pada kode 001, dan user memasukkan jumlah yang akan dikurangi yaitu 10. User memilih menu 3, yaitu ganti harga barang, di mana user diminta memasukkan kode barang yang akan diganti harganya dan memasukkan harga baru. Seperti contohnya, kode barang yang akan diganti harganya pada kode 003 dan harga barunya adalah 16.000. Kemudian, user memilih menu 4, yaitu hapus barang, di mana user diminta memasukkan kode barang yang akan dihapus, seperti contohnya, kode barang yang akan dihapus itu pada kode 005. Kemudian, user memilih menu 5, yaitu tampilkan inventaris, di mana ada beberapa opsi, yaitu tampilkan berdasarkan nama, tampilkan berdasarkan harga, tampilkan berdasarkan tanggal kadaluarsa, dan tampilkan berdasarkan tanpa pengurutan. User memilih opsi 1, yaitu tampilkan berdasarkan nama, dan output dari opsi 1 yaitu menampilkan barang berdasarkan nama dari abjad A sampai Z. Kemudian user memilih opsi 2, yaitu tampilkan berdasarkan harga, dan output dari opsi 2 menampilkan barang berdasarkan harganya dari yang paling murah sampai yang mahal, seperti contohnya dari harga kecap ABC yang harganya 7.000 sampai dengan sirup ABC yang harganya 16.000. Kemudian user memilih opsi 3, yaitu tampilkan berdasarkan tanggal kadaluarsa, dan output dari opsi 3 menampilkan barang berdasarkan tanggal kadaluarsanya dari yang paling mendekati tanggal kadaluarsa. Seperti contohnya sardines ABC tomat dengan tanggal kadaluarsa 2023 bulan 7 tanggal 3. Kemudian user memilih opsi 4, yaitu tampilkan berdasarkan tanpa pengurutan, dan output dari opsi 4 menampilkan barang berdasarkan yang paling pertama di input. Setelah memilih semua menu, user memilih menu 6, yaitu logout, maka user keluar dari sistem inventaris. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu saja dari presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.